Hello. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Siapemu? Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia berkebinekaan global kita. Gotong royong berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia berkebinekaan global kita. Gotong royong berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila.
Tes sound coba Bu Ulfa. Mikrofonnya belum masuk Bu. Halo. Ya, oke. Baik, uh, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua Bapak Ibu guru sekalian Maaf, webinar Bu, pada malam hari suaranya ini. kurang jelas. Kecil Jelas? sekali Bu Ulfa. Tes. Ya, oke. Sudah jelas ya. Oke. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya semua sehingga Bapak guru sekalian bisa mengikuti webinar kita pada malam hari ini. The second of all, salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Halo. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa kita cek dulu nih dari sekolah mana saja Bapak Ibu? SMP 5 Jeneponto, Bu. Oh, Jeneponto. SMP Ada dari Ponre. ya, Ponre. Dari SMP 6 Palo. Bontocani. Iya. Jauh-jauh ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu responnya. Bone. Di mana? SMA Negeri 5? 7 Bone. Oh, 7 Bone. 5 Bone. Dari Maluku Utara. Dari Palembang, Ibu. Oh, dari Palembang. Berarti ada juga dari luar Sulawesi ya? Ya, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa ya duduk bersama ya di rumah masing-masing. Kemudian tadi ada dari Palembang, dari Jeneponto. Berarti ada yang di luar Bone ya Bapak Ibu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai webinar kita pada malam hari ini dengan tema belajar asyik berbasis AI dengan Gemini ya, Senin 12 Agustus 2024 dengan mengajak para hadirin melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, nanti kita akan bahas apa itu Gemini, kemudian cara pengoperasiannya
oleh narasumber hebat kita pada malam hari ini, yakni Ibu Suryaningsi, SPD MPD, Duta Teknologi Kemendikbudristek. Dan saya selaku moderator yang memandu kegiatan pada malam hari ini, saya Ulfa Julianti selaku guru Mapel Bahasa Inggris di SMA Islam Terpadu Andalan Bone. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya mengenai tata tertib selama webinar. Yang pertama, mungkin Bapak Ibu diharapkan agar kiranya untuk turn on kamera, ya apalagi nanti di sesi akhir acara akan ada foto bersama. Kemudian yang kedua, mohon Bapak Ibu sekalian agar adanya umpan balik dari peserta ketika misalnya ada yang dibutuhkan untuk pengisian formulir ataukah pertanyaan-pertanyaan daripada narasumber kita. Kemudian selanjutnya yang ketiga, untuk daftar hadir tidak disediakan, namun akan didata sebagai peserta yang ikut jika menyelesaikan uji kom atau uji kompetensi di akhir acara. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi agar kiranya untuk menyimak acara dari awal hingga akhir. Baik, langsung saja untuk mengefisienkan waktu. Di tengah-tengah kita sudah ada narasumber hebat, yakni Ibu Suryaningsi, SPD MPD, sebagai Duta Teknologi Kemendikbudristek, juga sekaligus guru dari di SMA Negeri 1 Bone. Ya, langsung saja kepada beliau dengan hormat dipersilahkan. Baik Ibu, silahkan. Terima kasih Bu Ulfa. Apakah suara saya terdengar? Jelas? Bapak Ibu yang lain aman Jelas, ya Bu. suaranya ya. Jadi dikode saja kalau tiba-tiba saya langsung kehilangan ini ya, kehilangan audio. Tadi sempat kamera saya juga error Bapak Ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah ya Bapak Ibu, senang sekali rasanya kita bisa bertemu lagi malam ini. Jadi saya rasa sudah agak lama saya tidak melakukan kegiatan berbagi secara daring bersama komunitas belajar ID Bone. Terakhir kemarin kami berbagi bersama komunitas Duta Teknologi Sulsel di bulan 7 dan alhamdulillah sudah beberapa teman yang bertanya kapan berbaginya lagi di komunitas belajar ID Bone. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, jadi hari ini kita sempatkan di hari Senin malam untuk berbagi kegiatan pembelajaran berbasis Gemini ya. Memang tulisannya sih Gemini, tapi dibacanya Gemini gitu. Nah, izin saya share screen Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat? Oke, jadi insya Allah hari ini kita berbagi tidak terlalu lama juga Bapak Ibu ya. Karena tingkat konsentrasi kita kalau di malam hari itu sudah agak menurun. Jadi insya Allah hari ini kita padatkan bagaimana sih mengenal Gemini dan Akademi yang diadakan oleh Revo bekerja sama dengan Kemendikbudristek. Nah, pertemuan yang diadakan itu selama 5 pekan setiap hari Sabtu Bapak Ibu. Jadi mulai dari bagaimana kita mengenal apa itu AI, apa itu Gemini, kemudian bagaimana membuat prompt yang efektif, bagaimana kita membuat karya, kemudian mengupload di bukti karya PMM, dan selanjutnya itu kita mengadakan pengimbasan. Jadi hari ini itu juga sekaligus belajar bersama Bapak Ibu semua, Bapak Ibu hebat, rekan-rekan kami yang hebat di seluruh Nusantara. Jadi saya yakin apa yang saya bagikan ini masih sangat terbatas Bapak Ibu ya.
Bayangkan kalau kami mempelajarinya selama 5 pekan, sementara yang kami bagikan ini hanya kurang lebih 1 jam, begitu Bapak Ibu. Nah, jadi insya Allah kita padatkan, dan bila nanti ada masih ada hal yang ingin ditanyakan, itu kita bisa komunikasinya lagi lewat grup WA di komunitas belajar Edibone. Nah, jadi Bapak Ibu yang belum gabung ke sana, boleh gabung bersama di grup WA kita ya. Nah, izin Bapak Ibu, supaya kegiatan kita ini lebih interaktif, saya minta Bapak Ibu kesediaannya untuk mengetikkan classpoint.app, kemudian memasukkan kode kelas yang ada di sebelah kanan saya, ini sebelah kanan atas layar saya, yang tertulis game 24. Nah, Bapak Ibu boleh menggunakan nama aslinya, nama panggilannya, silahkan. Kemudian kita lebih berinteraksi di sini Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan nanti sekaligus demo bagaimana sih membuat pembelajaran itu menjadi mengasyikkan bersama Gemini. Bagaimana kita melakukan inovasi bersama Gemini, seperti itu. Boleh dong Bapak Ibu, nanti ini diketikkan di classpoint.app, boleh lewat Google-nya, boleh lewat internetnya ya. Jadi web browsernya ini diketikkan semuanya huruf kecil, classpoint.app. Kemudian Bapak Ibu masukkan kode kelas game 24, nanti memasukkan namanya juga. Nah, terima kasih, ini sudah ada yang bergabung 2 orang. Boleh dong ditunggu yang lain Bapak Ibu, silahkan. Kita beri waktu ya, jadi sekaligus Bapak Ibu latihan juga bagaimana membuat presentasi interaktif bersama teman-teman semua, bersama siswanya di kelas. Nah, di akhir acara nanti, jadi kita akan berikan juga door prize ya, door prize kepada 3 peserta yang menyelesaikan uji kom tercepat, begitu ya Bapak Ibu. Nah, nanti kita berikan kode ClassPoint Pro yang Bapak Ibu bisa gunakan di dalam kelas bersama siswa-siswanya, ataupun melakukan kegiatan berbagi di luar atau antar dalam sekolahnya, seperti itu. Oke, kita masih tunggu ya. Yang bergabung sudah ada 16 orang di room saat ini, ada 80 orang ya, Bapak Ibu. Nah, tadi Bu Ulfa disampaikan pesertanya yang dari luar Sulawesi ya? Iya, ada ya, Bu. Wah, luar biasa sekali ya. Nah, sebenarnya kami melakukan kegiatan pengimbasan itu, Bapak Ibu, itu hanya ditargetkan 20 orang loh. Jadi kalau misalnya kita hanya ingin menuntaskan sekedar pelatihan, itu bisa saja dilakukan di sekolah sendiri ya. Nah, namun kita ingin pembelajaran ini dampaknya lebih luas, makanya kita buka sesi di kelas daring, seperti itu. Jadi kita bekerja sama dengan komunitas belajar Edibone untuk melakukan kegiatan pengimbasan terkait pembelajaran Gemini. Oke, di sini sudah ada 35 orang yang bergabung. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Oke, kita coba ya. Jadi yang sementara berusaha join ke web kita classpoint.app boleh. Nah, yang sudah bergabung, nah kita cek dulu nih. Siapa yang sudah berkenalan dengan Gemini? Karena saya yakin nih Bapak Ibu yang hadir di sini, mungkin ada yang sudah kenal dengan Gemini ya, ada juga mungkin yang baru mau berkenalan dengan Gemini. Kita lihat dulu jawabannya. Silakan boleh diketikkan yang sudah berkenalan saya, seperti itu ya. Misalnya, oh saya sudah berkenalan, nah silakan. Belum, baru PDKT, izin Bu saya baru, belum. Belum Kak, wah saya sangat muda nih dipanggil kakak nih. Oke, belum, saya baru mau kenalan, baru PDKT, wah luar biasa. Kemarin kita lihat dashboard-nya itu untuk daerah Bone, jadi saya posisinya di Bone, Bapak Ibu itu memang kurang lebih hanya berapa orang ya, hanya 5 kalau nggak salah ya. Nanti kita di sesi berikutnya lah berkolaborasi lagi dengan teman-teman
alumni Gemini seperti itu. Oke, rata-rata belum ya? Oh, ada yang saya sudah berkenalan. Alhamdulillah ada juga yang sudah berkenalan nih. Kira-kira kalau sudah berkenalan ke jenjang mana lagi nih Bapak Ibu? Oke, kalau yang baru mau kenalan, nah mari kita kenalan selama 1 jam ini ya. Seperti itu. Oke. Oh ini oke, 41 ya. Bolehlah. Jadi kesimpulannya belum nih Bapak Ibu ya. Belum berkenalan. Oke, saya kasih bintang dulu deh untuk semuanya. Oke. Jadi umumnya belum berkenalan nih sama Gemini. Jadi alhamdulillah 1 jam ini kita maksimalkan untuk berkenalan. Nah, kalau tadi Ibu Ulfa sudah menanyakan Bapak Ibu dari daerah mana saja. Nah, kalau saya inginnya Bapak Ibu dibantu dong makanan khas daerah Bapak Ibu. Nanti kita ketahuan, oh ini daerah mana begitu ya. Jadi yang diupload adalah gambarnya Bapak Ibu. Boleh dicari di gambar Google-nya atau di gambar lewat HP-nya Bapak Ibu koleksinya. Silahkan. Jadi saya mau tahu Bapak Ibu yang gabung malam ini dari daerah mana saja, tapi ketahuannya lewat makanan khas yang diupload. Silahkan. April, wow itu makanan khasnya ya, ada barongko, barongki. Kayaknya ini Sulawesi deh ya. Dodol ketan cendrana, wah. Tarik kodenya kelas poin itu. Ini ada di sebelah kanan Pak, Gem 24. Gem 24. Huruf besar semua, huruf kapital semua, Gem 24. Nah, keren nih. Ada ini kue apa ya? Oke, ayam popo ya. Muhammad Rizal. Wah, onde-onde kayaknya khas Sulawesi semua nih. Laha Bete Ismawati. Ada dodol Garut. Onde-onde gado-gado. Ayam popo. Onde-onde juga ya. Suwir. Banang-banang. Ini gambar apa ya? Apakah itu manisan Bapak Ibu? Nasuliku. Wah. Kebanyakan onde-onde nih, berarti aslinya Sulawesi. Dempo ikan tuna, betul. Ini cuma khas di kita ya. Ini gantala, itu apa ya Bapak Ibu? Coto teripang ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah membantu mengupload nih. Emping melinjo. Wah, kesukaan saya juga tuh emping melinjo ya. Kue apang. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu jawabannya. Saya izin tutup. Nah, terima kasih. Oke, apakah ada pertanyaan ketiga lagi kita cek? Nah, kita coba nih cek Bapak Ibu yang hadir malam ini, perangkat yang digunakan saat ini apa saja sih? Boleh dicentang ya, apakah menggunakan HP atau tablet, ataukah menggunakan laptop nih Bapak Ibu? Silahkan. Biar saya tahu kondisi Bapak Ibu saat ini apakah menggunakan HP atau laptop. Jadi boleh dicentang misalnya, oh saya gunakan HP atau misalnya gunakan dua-duanya boleh. Nah, kalau misalnya kayak Randy, mungkin Pak Randy mungkin gunakan 2 perangkat ya. Begitu juga dengan Ibu Reni. Nah, biar lebih maksimal. Oke. Bu Kurniati. Bu Ika.
Oke, Pak Dede. Oke, betul-betul maksimal ya Bapak Ibu. Ada yang lebih banyak menggunakan laptop, ada yang menggunakan kedua-duanya. Luar biasa. Oke. Masih ada? Vian menggunakan HP. Menggunakan laptop. Wah, kreasi nih. Ada yang sudah ganti warna untuk pennya ya. Kalau ada ini apa untuk pembelajaran edisi khusus kelas poin ada juga loh Bapak Ibu ya. Oke, saya izin tutup jawaban. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya untuk brainstorming, apa sih yang masih menjadi situasi dan tantangan Bapak Ibu guru di kelas? Misalnya kita sudah ngajarnya nih, anggaplah kita dari 2 tahun sudah ngajar ya sampai saat ini puluhan tahun, seperti itu misalnya. Nah, apa yang masih menjadi situasi dan tantangan Bapak Ibu guru di kelas? Begitu juga mungkin yang baru terangkat jadi P3 kah? Tentu saya yakin banyak situasi dan tantangan yang Bapak Ibu guru alami di sekolah, khususnya di kelas-kelas ya bersama siswanya. Nah, kita ingin tahu dong kira-kira apa sih yang menjadi gambaran ini deh di wilayahnya Bapak Ibu semua. Boleh ya saling mengintip jawaban teman-teman. Jadi ini jawabannya short answer, jadi boleh agak panjang dalam bentuk kalimat, berbeda dengan pertanyaan-pertanyaan tadi yang sebelumnya. Oh, misalnya situasinya, kendalanya di sekolah saya agak jauh dari jaringan, kondisi jalan yang mungkin aksesnya kurang stabil, kemudian mungkin terkendala dari sarana dan prasarana seperti itu, atau misalnya karena karakteristik siswa kita yang beragam ya, seperti itu. Oke, Bu Ulfa ada perangkat ajar. Pengelolaan kelas dari berbagai karakter. Masih sulit menentukan pembelajaran dengan cara yang menyenangkan. Keteraturan kelas. Pembelajaran menggunakan IT, jaringan lemot. Akses jaringan kurang. Dalam situasi terkadang anak-anak susah diatur, kemampuan siswa menyerap pembelajaran, kurang aktifnya peserta didik dalam kelas, jaringan belum stabil, karakter siswa yang beragam, masih banyak siswa yang terlambat karena cuaca yang tidak menentu, karena hujan ya. Siswa yang beragam karakter, terkendala sarana dan prasarana. Tantangan saya yaitu bagaimana mempertahankan semangat belajar murid ketika ngajar jam kritis, misalnya jam terakhir. Nah, ini keadaan saya persis banget ya, karena saya rata-rata kimia itu di jam terakhir Bapak Ibu, sampai jam 2:30 atau jam 3:15 ya. Pengelolaan kelas yang masih perlu peningkatan. Tantangannya adalah menciptakan kelas yang asyik dan menarik. Jaringan yang unstable. Siswa saya maunya belajar di luar kelas, terus lebih senang olahraga. Wah, luar biasa nih. Karakter siswa yang beragam, fasilitas sekolah yang masih terbatas, belum maksimal mencapai tujuan pembelajaran. Banyak sekali ya ternyata situasi dan tantangan yang dihadapi oleh rekan-rekan di seluruh Nusantara, dan pada umumnya ini sama meskipun daerah kita berbeda, seperti itu. Masih susah jatuh cinta dengan kimia, Bu. Ya, betul. Makanya kita bagaimana membuat pembelajaran ya, biar siswa-siswanya cinta sama pelajarannya. Gitu. Terkendala dari karakteristik. Oke, terkendala sarana dan prasarana. Kondisi jalan yang uji nyali. Wah, luar biasa ini. Penasaran sama Bu Epi. Miss Raini nih, daerahnya di mana? Tantangan bagaimana mengaktifkan siswa dalam pembelajaran. Terkendala di akses jaringan, Bu, dan akses masuk ke sekolah kurang memadai. Jadi anak-anak sering terlambat datang ke sekolah. Wah. Oke. Saya coba tutup jawaban ya Bapak Ibu. Saya lihat, kita lihat nih. Kita lihat dulu nih, menurut AI-nya versi kelas poin nih Bapak Ibu. Nah, dari pertanyaan saya tadi nih, ini dirangkum sama kelas poin loh Bapak Ibu. Jadi di sini menyatakan bahwa banyak siswa menghadapi masalah dengan pengelolaan kelas.
maksudnya banyak guru ya. Tantangan lainnya adalah jaringan internet yang kurang stabil, peserta didik terkadang kurang fokus dalam belajar, kesulitan dalam menarik minat belajar siswa, sarana dan prasarana kurang memadai untuk pembelajaran berbasis IT. Nah, jadi tadi dari respon yang Bapak Ibu berikan, kesimpulannya seperti ini. Nah, sebenarnya kita juga bisa mengajar, jadi siswa kita yang menarik kesimpulannya Bapak Ibu, tapi ini versi AI-nya dari jawaban Bapak Ibu semua. Oke, saya beri bintang untuk semua. Sesi pertama ini saya mau kasih door prize dulu ya yang sudah menjawab ya. Caranya kita berikan ini, pilih otomatis ya. Kita beri berapa nama nih Bu Ulfa? 1 dulu kah? Untuk door prize-nya untuk mendapatkan kelas poin pro ya Bu Ulfa ya. Boleh ya? Oke, nanti di akhir sesi lah ada lagi. Atau di tengah-tengah ya. Kita tes siapakah dia. Cahaya Bulan. Boleh raise hand? Bu Cahaya Bulan boleh dibantu? Adakah Bu Cahaya Bulan? Bu Ulfa, saya tidak lihat layar ya. Jadi tolong dibantu. Barangkali ada peserta kita yang atas nama ini itu berhak mendapatkan kelas poin pro selama 3 bulan. Nanti kodenya kita kirimkan Bapak Ibu. Ada. Apakah ada? Cahaya Bulan 1. Oh ya, oke, ada ya. Alhamdulillah. Selamat ya Bu mendapatkan kode kelas poin pro yang bisa digunakan selama 3 bulan setelah aksesnya. Baik, Bapak Ibu, kita brainstormingnya sudah, kemudian ada door prize juga sudah untuk 1 orang. Tenang, masih ada 2. Nah, agenda kegiatan kita pada malam hari ini ada 4 poin. Yang pertama, mengenal AI, prinsip dan keterbatasannya. Yang kedua, mengenal Gemini atau akrab dibaca Gemini. Yang ketiga, cara membuat prompt yang efektif. Yang keempat, bagaimana sih membuat bukti karya itu dengan memanfaatkan Gemini. Nah, ini poin pentingnya ya Bapak Ibu. Nah, sebenarnya AI dalam kehidupan kita itu sudah lama ya Bapak Ibu, cuma mungkin baru ketahuan, oh ternyata itu AI ya. Itu misalnya kita menerima surat melalui email, ataukah misalnya kita sering nonton, kemudian nanti diberikan rekomendasi tontonan film yang selaras dengan yang kita nonton sebelumnya. Nah, itu sebenarnya sudah AI itu sudah ada. Nah, bagaimana sih teknologi kecerdasan buatan ini mengubah pengalaman digital kita? Seperti itu. Jadi sebagai guru, tadi kan banyak tantangan. Saya di luar jaringan loh Bu, bagaimana untuk menggunakan Gemini ini? Kemudian saya sendiri itu orangnya yang gaptek. Saya belum akrab menggunakan komputer atau perangkat lain. Bagaimana saya bisa menggunakan AI ini? Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, menggunakan Gemini nanti ini itu boleh versi laptop ataupun HP. Yang penting Bapak Ibu punya akun, ya, akun belajar lah ya. Sebenarnya akun biasa juga ada loh Bapak Ibu, cuma disarankan karena kita sudah diberikan fasilitas akun belajar ID, jadi lebih aman dan nyaman kita menggunakan akun tersebut. Nah, jadi seperti ini contohnya, Gmail itu menggunakan kecerdasan buatan. Jadi di situ akan disaring yang mana sih yang jadi spam, kemudian mendeteksi juga upaya ada phishing, merekomendasikan balasan cerdas, kemudian ada mesin learning, itu membantu mengorganisir email kita dan mengidentifikasi pesan prioritas. Jadi tampilannya seperti ini Bapak Ibu di email kita ya. Jadi itu sudah bermain dengan yang namanya kecerdasan buatan. Kemudian ada hiburan. Di fitur YouTube itu seperti video, subtitlenya, kemudian ringkasan yang dibuat secara otomatis. Itu juga menggunakan pemrosesan bahasa alami atau yang disebut dengan NLP. Video rekomendasi didapatkan melalui model machine learning. Tuh ya Bapak Ibu. Nah, kemudian dari contoh tadi, kita bisa mengatakan apa sih itu kecerdasan buatan, seperti itu kan. Ini AI-nya biasanya kita artificial intelligence ya. Nah, nanti saya dikoreksi sama Bu Ulfa karena guru bahasa Inggris. Ya, jadi kecerdasan buatan ini adalah ilmu yang mengajarkan mesin untuk meniru perilaku cerdas manusia. Nah,
Pernah kan Bapak Ibu mungkin mendapatkan apa sih namanya respon bahwa mungkinkah kita sebagai guru itu akan digantikan oleh AI seperti itu. Nah, sistem AI itu diajarkan dan dilatih menggunakan program komputer yang belajar dan beradaptasi. Artinya apa? Dia juga sementara belajar loh Bapak Ibu. Jadi nanti kecerdasannya akan meningkat seiring bagaimana kita menggunakannya secara intens. Seperti itu. Jadi semakin banyak dia berlatih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan kendala Bapak Ibu, nah semakin mengalami perkembangan juga sistem AI itu. Nah, kalimat ini siapa nih yang setuju? AI tidak akan pernah bisa menggantikan keahlian, pengetahuan, atau kreativitas seorang pendidik. Namun AI dapat menjadi alat yang berguna untuk meningkatkan dan memperkaya pengalaman belajar mengajar. Boleh resen nih Bapak Ibu, siapa yang setuju dengan pernyataan ini? Bahwa Bapak Ibu itu tidak akan pernah digantikan oleh AI ya. Seperti itu. Wah, banyak yang setuju ya. Oke. Nah, prinsip AI Google, jadi ini juga diadakan oleh Revo, Google Indonesia juga ya Bapak Ibu. Nah, prinsipnya ini bermanfaat secara sosial. Kemudian menghindari bias, aman dan terlindungi. Jadi jangan khawatir menggunakan AI-nya Google. Bertanggung jawab kepada orang lain, memegang teguh prinsip privasi, menjunjung tinggi standar ilmiah. Karena kadang yang bilang kalau kita pakai itu kena plagiat tidak ya? Nah, seperti itu. Tersedia bagi pengguna yang mematuhi prinsip-prinsip ini. Nah, seperti itu untuk prinsip AI Google. Nah, tadi ada kata bias Bapak Ibu. Jadi ketika kita menggunakan AI, jadi perlu juga nih kita evaluasi baik-baik ya Bapak Ibu. Kita tidak menerima langsung seperti itu. Jadi Bapak Ibu perlu melakukan cross check terhadap apa jawaban yang diberikan oleh mesin tersebut. Nah, karena seperti ini di pernyataan kedua, sistem AI itu mencerminkan bias dalam data pelatihan. Jadi model chatbot dilatih pada kumpulan data yang dapat mencerminkan bias sosial seputar ras, gender, budaya, dan banyak yang lainnya. Nah, halusinasi. Kenapa dikatakan dia halusinasi dan perlu akurasi, Bapak Ibu? Ini ada contoh yang di samping. Nah, ini ya, saya besarkan. Di sini menanyakan bahwa nama ilmiah tanaman ZZ itu apa ya? Seperti itu. Jadi ternyata AI itu menyatakan bahwa ZZ itu adalah Samioculcas seperti itu. Ini ya, Samio. Orang biologi kayaknya ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ternyata Gemini keliru dalam hal ini Bapak Ibu karena nama ilmiahnya bukan yang ini, seperti itu. Jadi kita perlu juga meng-cross check. Memang AI itu bisa memberikan inspirasi Bapak Ibu. Namun sekali lagi kita sebagai orang yang meminta inspirasi, nah melakukan yang namanya akurasi. Mengapa akurasi penting? Karena ini tadi ada halusinasi, ya. Kalau anak-anak bilang itu jangan halu, seperti itu. Artinya ada sesuatu yang perlu kita perbaiki. Jangan menerima full jawaban yang diberikan oleh mesin AI Bapak Ibu. Silahkan kita ubah frasenya, kemudian kita cross check betulkah jawabannya seperti itu. Mengapa? Misalnya kita kurang yakin terhadap jawaban yang diberikan, kita boleh bertanya lagi untuk mengklarifikasi atau mengonfirmasi secara utuh ya, seperti itu. Nah, jadi kalau ini mengapa perlu diakurasi tadi? Karena AI juga itu menampilkan informasi yang tidak akurat, termasuk tentang orang. Nah, kalau nanti Bapak Ibu mengetikkan di Gemini, mohon jangan memasukkan data-data sensitif, misalnya nama, alamat, ataupun data-data privasi, karena ketika orang lain mungkin mengklik, nah bisa saja data tersebut muncul ya, seperti itu. Jadi sebaiknya kita menggunakan anonim. Nah, nanti bagaimana caranya? Nanti kita akan praktekkan. Nah, jadi kita ini ada ditebalkan ya, bahwa kita hindari penggunaan informasi sensitif, termasuk data siswa dalam prompt yang kita berikan kepada Gemini. Kalau begitu, apa sih itu Gemini? Nah,
Bapak Ibu yang tahu posisi Gemini-nya ini ada di mana kira-kira? Jadi saya nonaktifkan kolom chatnya ya. Soalnya tadi ada yang menyebar baru mulai kita sudah terkena apa sih namanya yang menyebar link seperti itu. Nah, Gemini ini membantu meningkatkan kreativitas, produktivitas, dan kita bisa mengobrol. Jadi dia bisa menjadi benar-benar asisten kita loh Bapak Ibu. Kita dapat kendala sedikit saja silahkan ngobrolnya ke Gemini. Jadi memudahkan, sangat memudahkan ya bagi Bapak Ibu yang mungkin kita agak mepet waktu, tidak bisa tidak bisa terlalu untuk mengumpulkan data-data dan lain-lainnya. Nah, ini kita bisa dibantu sama Gemini. Nah, bagaimana caranya? Jadi di akunnya Bapak Ibu, kalau kita klik itu yang titik 9 ajaib itu ada kode Gemini ya. Tulisannya Gemini. Nah, kemudian pada saat kita meminta bantuan, misalnya ini dalam bahasa Inggris nih Bapak Ibu. Dia membutuhkan ide bagaimana memperkenalkan ya saudaranya ya, seperti itu. Nah, nanti dari jawaban Gemini itu akan dikeluarkan 3 jawaban. Jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikan apakah akan menggunakan draft 1, draft 2, atau draft 3. Dan bahkan jawaban ini nanti kita bisa ekspor ke bentuk Google Doc ataupun Gmail Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lagi malas-malasnya juga mendengarkan atau membaca, di sini ada tombol audio, jadi itu bisa dibacakan. Nah, tapi ini dalam bahasa Inggris Bapak Ibu, nanti kita coba bagaimana membuatnya dalam bahasa Indonesia ya. Nah, ini pin percakapan. Tapi untuk saat ini belum disediakan bahasa Bugis ya Bapak Ibu, baru bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, ketika kita sudah melakukan beberapa kali percobaan bersama Gemini, itu Bapak Ibu lihat di sebelah kanan saya, itu ada namanya kode PIN. Artinya kita PIN jika misalnya itu kita anggap sangat penting ya, supaya mudah sudah mudah file itu kita dapatkan bahwa oh kemarin saya buatnya modul ajar, jadi saya PIN-nya jadi modul ajar gitu. Nah, kemudian ekspor jawaban, ini tandanya. Jadi nanti kita demonya Bapak Ibu. Ekspornya tanda ini. Nah, nanti yang titik ini kalau kita klik nanti akan diarahkan. Oh, enggak ada di sini ya. Jadi nanti ada pilihannya, boleh mengekspornya ke Google Doc atau ke emailnya Bapak Ibu seperti itu. Dan bila Bapak Ibu merasa bahwa Gemini itu sudah memberikan saya kepuasan terhadap apa yang saya tanyakan, nah boleh nih Bapak Ibu memberikan jempol juga. Jadi sama, mereka juga butuh apresiasi loh Bapak Ibu, seperti itu. Nah, ketika kita sudah bertanya 1 kali, kemudian kurang puas, kita masih mau menggali informasi, silakan Bapak Ibu, ini ada tombol pensil, nanti kita boleh edit dari kalimat yang pertama tadi. Misalnya, oh saya harus memperbaiki nih kalimatnya, kurang tepat nih jawabannya. Nah, kita bisa edit Bapak Ibu ya. Kemudian kita bisa klik ini tadi, show draft-nya, supaya Bapak Ibu melihat draft 1 sampai draft 3. Jadi kelihatan perbedaannya. Seperti itu. Dan yang mana saja yang kita inginkan. Gitu. Jadi ini ada edit prompt. Jadi namanya edit prompt. Jadi yang penting kita pelajari itu bagaimana Bapak Ibu membuat prompt yang efektif sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau kita masuk ke Gemini, tampilan awalnya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi dia akan menyapa Bapak Ibu semua, "Hello Lisa," karena di sini akunnya Lisa. Kalau misalnya saya gunakan akun saya, pasti di sini disapa, "Hello Surya." Nah, seperti itu. How can I help you today? Nah, bagaimana saya dapat menolong Anda hari ini? Nah, silakan curhat Bapak Ibu di bawah misalnya. Nanti kita contohkan, modelnya seperti ini membuat prompt-nya ya. Jadi ini baru tampilan prompt-nya saja dulu. Apa sih yang akan kita pertanyakan? Nah, tipsnya yang ini Bapak Ibu, komponen prompt yang efektif, Bapak Ibu itu harus menunjukkan persona dulu atau peran. Misalnya, Anda. Jadi kita mengatakan Anda, kamu, atau itu ya. Saya jarang menggunakan saya. Saya cuma mengatakan Anda. Jadi saya memisalkan AI itu ya, seperti itu. Misalnya Anda adalah sebagai guru IPA kelas 7 SMP yang fokus pada pendidikan kontekstual.
Nah, ini menunjukkan persona Bapak Ibu. Artinya siapa sih yang punya peran dan apa perannya. Jadi perannya di sini adalah dia guru IPA. IPA kelas berapa? Kelas 7 SMP. Dia fokusnya pada pendidikan kontekstual. Oke, itu yang pertama promnya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, kita sudah memerintahkan, artinya kita mau minta Gemini ini membuat atau membantu kita mengerjakan apa sih yang kita inginkan, apa kebutuhan kita. Jadi di sini dia jelaskan, tolong jelaskan secara detail bantuan yang Anda butuhkan. Nah, dibuatlah sambungan kalimat yang pertama tadi, buatlah 2 kegiatan diskusi kelas yang sangat menarik untuk proyek kurikulum tentang pengurangan limbah makanan. Jadi ini tugasnya, tadi dikatakan perannya adalah sebagai guru IPA, kemudian diminta buat tugas, dibuat 2 kegiatan diskusi. Nah, harus jelas juga formatnya, format atau nadanya seperti apa. Mau ditampilkan dalam tabel kah, dalam gambar kah, atau dalam struktur yang jelas, dalam struktur yang sistematis. Nah, itu kita tuliskan Bapak Ibu. Buat formatnya dalam struktur yang jelas dalam tabel. Begitu ya. Nah, kemudian kita konteks atau batasan, kita bantu model memahami batasan. Artinya ada batasan, misalnya tadi diminta membuat proyek. Nah, proyeknya mau ditujukan untuk siapa begitu ya. Nah, oh ternyata gurunya kelas 7, tapi dia mau dibantu membuat proyeknya kelas 8 di sekolah menengah di Jakarta, Indonesia. Para siswanya sangat termotivasi dengan contoh kontekstual. Jadi ada 4 pola Bapak Ibu ya. Jadi ada persona, tugas, format, dan konteks. Itu saja yang kita sediakan pada saat membuat prom yang efektif. Agar hasilnya lebih efektif juga Bapak Ibu. Nah, contohnya seperti ini. Ini ya Bapak Ibu ya, jadi ada personanya, dijelaskan tugasnya apa, formatnya, kemudian konteks. Nah, contohnya seperti ini. Oke. Nah, sekarang giliran Bapak Ibu, bagaimana sih membuat prom yang sederhana seperti itu. Nah, nanti kita latihan ya Bapak Ibu, setelah ini saya akan stop sharing, kemudian kita coba langsung praktekkan ke aplikasinya. Jadi Gemini itu dirancang untuk pembelajaran yang inovatif. Jadi sangat mengasihkan Bapak Ibu belajar bersama Gemini. Jadi Bapak Ibu bisa mendesain rencana pembelajaran dengan bantuan Gemini, bisa membuat draft materi pembelajaran, kemudian bisa merancang rubrik penilaian, membuat asesmen pembelajaran. Dan saya yakin keempat poin ini juga menjadi tantangan Bapak Ibu semua di awal tahun ajaran ya. Biasanya kita mau menyusun modul, menyusun perangkat, lengkap dengan rubriknya, lengkap dengan asesmennya, ada materi, ada LKPD. Nah, boleh sekali Bapak Ibu meminta bantuan Gemini. Nah, silakan nanti dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Nah, sekali lagi ini adalah komponen prom efektif, misalnya untuk membuat desain rencana pembelajarannya ya. Kita boleh coba prom ini ya, misalnya hasilnya kira-kira apa Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ada draft materi pembelajaran. Nah, ini mintanya draftnya dalam bentuk slide. Bapak Ibu didadak menjadi misalnya MC atau misalnya didadak menjadi apa sih harus presenter, menyediakan slide ini. Nah, silahkan minta bantuan ke Gemini Bapak Ibu. Misalnya Anda adalah seorang MC yang profesional, buatkan saya draft, rundown, dan bla bla bla. Seperti itu ya. Nah, kemudian ada rancang rubrik penilaian. Jadi teman-teman di alumni Gemini juga sudah banyak yang mengimplementasikan ini, bagaimana merancang rubrik penilaian dengan bantuan Gemini. Tentu saja perannya berbeda-beda ya. Ada yang guru matematika, ada yang guru seni, guru olahraga, dan lain-lainnya Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa dibantu membuat kuis atau assessment. Yang penting di sini tugasnya jelas, mau soalnya pilihan gandakah, mau apakah uraian atau esai, silahkan dituliskan topik atau subtopiknya apa, biar Gemini-nya itu bisa menggenerate permintaan Bapak Ibu lebih lengkap seperti itu.
Dan silahkan dijelaskan formatnya maunya ditulisnya dalam bentuk apa. Apakah juga mau disediakan kunci jawaban? Nah, itu juga boleh sekali Bapak Ibu. Kemudian harus jelas ditujukannya untuk siswa kah ataukah misalnya untuk guru kah dalam misalnya pelatihan seperti ini. Nah, itu biar tingkat kesulitan soalnya sesuai dengan sasarannya ya Bapak Ibu. Nah, belajar dari pelatihan kemarin, ini Bapak Ibu semua alumni itu semua peserta diminta membuat unggahan bukti karya. Jadi Bapak Ibu yang aktif menggunakan PMM boleh mengetikkan di bukti karya, pencarian bukti karya ya. Itu boleh mengetikkan Gemini, itu sudah banyak sekali Bapak Ibu, atau mengetikkan Revo, Gemini Academy. Nah, itu silahkan Bapak Ibu akan bisa melihat karya-karya teman-teman semua itu berbasis Gemini, namun sudah dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi kita tidak mengambil full. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini kemarin untuk bukti karya bagi Bapak Ibu yang ikut pelatihan malam ini dan ingin nanti mengupload bukti karya juga boleh seperti itu. Nah, di akhir saya ingin mengatakan bahwa jangan tanyakan Bapak Ibu pada Gemini apa yang bisa ia lakukan, tapi tanyakan diri sendiri apa sih yang Anda bisa lakukan dengan Gemini. Seperti itu. Nah, sebagai ini untuk pengganti daftar hadir ya Bapak Ibu, jadi boleh di scan barcode, kemudian kita akan berikan waktu sambil diskusi dan tanya jawab. Kemudian Bapak Ibu yang mengisi uji kompetensi ini boleh memasukkan. Jadi nanti akan diminta siapa sih trainernya. Jadi Bapak Ibu boleh klik ini ya. Jadi nama akun belajar saya suryaningsi53 @gurusmabelajar.id. Jadi Bapak Ibu jika setelah ini ada setelah dari pelatihan ini dan nama Bapak Ibu terekam itu sudah melakukan uji kompetensi, sertifikatnya akan kita kirimkan. Jadi sertifikatnya itu ditandatangani oleh Revo ya. Dalam hal ini diwakili oleh Coach Stephen seperti itu. Nah, silakan Bapak Ibu apakah sudah di-scan? Kalau sudah izinkan saya, masih ada waktu Bu Ulfa? Kalau masih ada waktu, izin saya praktek langsung ya sesuai tadi. Oke, jadi sambil menunggu ya Bapak Ibu. Saya coba pakai sini dulu. Terlihat ya. Jadi saya coba pakai akun ini saja, tidak apa-apa. Saya pakai akun programbelajar.id. Jadi di sini di titik 9 Bapak Ibu diperhatikan, kalau yang menggunakan HP boleh klik akunnya. Di sini ada yang namanya Gemini. Ini ya Bapak Ibu ya, yang kode ini. Oke, kelihatan? Apakah ada akun yang tidak ada ini? Saya yakin semuanya ada Bapak Ibu. Nah, kalau yang misalnya tidak mau masuk ke sini deh, jadi langsung ke linknya ini geminigoogle.com ya. Nah, kemudian kita klik chat with Gemini. Nah, oke. Anggaplah saja dulu notens ya. Oke, more. Ya. Kita continue. Jadi ini sama tampilan Bapak Ibu yang baru menggunakan Gemini. Nah, sama ya Bapak Ibu tadi dengan tampilan kita. Nah, adakah yang mau menyumbangkan apa tantangannya Bapak Ibu? Kita coba buat prompt efektifnya di sini. Yuk, Bu Ulfa boleh dilihat misalnya ada peserta yang raise hand, bercerita, oh saya mau dibuatkan sama Gemini tentang ini. Silahkan Bapak Ibu boleh raise hand, kemudian kita akan belajar buat prompt efektifnya di sini. Ya, silakan Bapak Ibu, siapa yang mau dibuatkan contoh praktek
di Gemini. Bisa raise hand, terus open Ya, open mic-nya ya. Iya. Ini yang angkat tangan ada Ibu Cahaya Bulan, Nah, Sulastri Asusti. Siapa? Ada? Silahkan Bu Ulfa dipilih siapa nih? saya mau dibuatkan modul ajar. Oh, Ya. buat modul ajar ya Pak ya. Saya mau dibuatkan modul ajar. Oke. Atas Modul nama ajar. Pak siapa nih? Ya, Atas nama siapa, Pak? Bapak siapa? Pak Syahrudin. Oke, Pak Syahrudin dari SMA berapa? Atas Syahrudin. sekolah mana Pak? Bapak Syahrudin. Oke, Bapak Syahrudin ya. SD 300 Londro Kabupaten Bone. Oh, Bone Pak ya. Oke. Ada yang Yang lain tolong di unmute Bapak Ibu yang lain. Mana? Oke. Nah, saya kembali ke sini. Intinya tadi Bapak Ibu mau dibuatkan modul ajar ya. Jadi kita klik dulu. Kita pakai kata Anda. Anda adalah seorang guru. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menyesuaikan ya. Misalnya guru matematika. Kelas berapa? Jadi nanti Bapak Ibu menyesuaikan. Misalnya kelas 5 SD. Ya, kelas 5 SD. Saya sampaikan di sini yang profesional. Kalau saya Bu, guru PJOK Dan SD. Guru PJOK SD. PJOK Pak, boleh saya ganti guru matematika jadi guru PJOK. Apakah mau dibatasi kelasnya Pak? PJOK kelas 5 6. SD, kelas 6 SD. Khusus Oke. kelas 6. Yang profesional ya. Jadi saya katakan seperti ini, Anda Iya. adalah seorang guru PJOK kelas 6 SD yang profesional. Nah, di sini kita buat tadi ada persona, kemudian ada apa Bapak Ibu? Tugas ya. Nah, tadi Pak Syahrudin maunya dibuatkan modul ajar. Jadi kita buatnya di sini. Buatkan modul ajar. Topik apa Pak misalnya? Topik senamkah? Ataukah topik seperti apa? Jadi harus kita masukkan di sini judul materinya Pak ya. Adakah yang bocor suaranya? Permainan bola besar judul materinya Bu. Oke, topik permainan bola besar. Gini Pak ya. Besar, permainan bola besar. Oke. Buatkan modul ajar topik permainan bola besar. Sepak bola. Oke. Nah, jadi ini sudah ada persona, ada tugas. Kemudian formatnya dalam apa, Pak? Misalnya buatkan dalam struktur yang jelas, terstruktur, buatkan dalam struktur yang jelas. Bisa juga di sini disertakan, misalnya disertakan dengan misalnya langkah-langkah permainan yang menarik bagi siswa. Nah, boleh lagi misalnya konteksnya buatkan tingkat kesulitan yang berbeda antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Bisa seperti itu, Pak ya. Siswa laki-laki dan siswa perempuan. Nah, dibuat dalam 3 kali pertemuan misalnya. Kalau misalnya topik PJOK-nya Pak Syahrudin itu misalnya mau dibuatkan 3 kali pertemuan, boleh. Nah, jadi kita boleh seperti ini. Ya. Nah, jadi personanya Anda adalah seorang guru PJOK kelas 6 SD.
Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah prompt yang kita buat, misalnya modul ajarnya, topik permainan bola besar, dibuatkan dalam struktur yang jelas, disertakan dengan langkah-langkah permainan yang menarik bagi siswa. Ini boleh sekali ditambahkan Pak, misalnya nanti hasilnya kurang memuaskan, Bapak boleh edit lagi, misalnya disertakan dengan langkah-langkah, kemudian asesmen, rubrik, nah itu boleh. Nah, anggaplah ini yang kita buat saat ini. Saya klik submit. Nah, kemudian kita akan lihat si Gemini itu memprogram seperti ini. Jadi diberikan identitas modulnya, kemudian ada kompetensi dasar, ada indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajarannya ada pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3. Jadi mengenal permainan bola, teknik dasar, permainan mini. Nah, metode pembelajarannya juga disertakan, kemudian langkah-langkah pembelajarannya juga sudah jelas Pak di sini, jadi ini boleh diadaptasi, boleh dimodifikasi. Nah, kemudian ada penilaian, bahkan disertakan diferensiasi, karena mengapa tadi saya mengatakan bedakan ya, misalnya antara siswa laki-laki dan siswa perempuan, tingkat kesulitannya. Jadi, Gemini itu juga sudah bisa memberikan diferensiasi pembelajaran Bapak Ibu di dalam prompt yang kita hasilkan. Jadi ada siswa laki-laki, ada siswa perempuan. Nah, kemudian ada media pembelajarannya. Kemudian ada tips yang diberikan untuk menarik perhatian siswa. Misalnya tadi, anak-anak kurang berminat nih kalau belajar kimia, tipsnya menariknya seperti apa. Jadi akan diberikan tips menarik juga oleh Gemini. Nah, kalau misalnya dari sini Bapak Ibu merasa ini belum pas nih, boleh diedit lagi Bapak Ibu, ditambahkan lagi percakapannya. Dan ini tidak hilang karena nanti di sebelah kiri ini rekamannya akan ada Bapak Ibu. Jadi sewaktu-waktu kita bisa mengambilnya. Nah, ini draft 1 ya Bapak Ibu. Nah, tadi saya katakan bahwa ketika kita memberikan prompt ke Gemini, itu akan diberikan 3 draft. Jadi kita show draftnya. Nah, tadi ini contoh yang pertama. Oh, misalnya ada yang kurang nih, kurang ada asesmennya kurang. Nah, kita boleh lihat di draft 2. Nah, diberikan seperti ini Bapak Ibu. Ada. Nah, di draft 2 itu dijelaskan ada pertemuan 1 khusus sepak bola. Pertemuan 2 khusus bola basket. Di pertemuan ketiga ada bola voli. Nah, jadi draft 2 ini lebih jelas lagi. Kalau tadi yang di pertama agak-agak umum ya. Intinya bola besar seperti itu. Kalau di draft 2 ini sudah dijelaskan Bapak Ibu. Nah, ada juga diferensiasi dan seterusnya. Nah, misalnya saya mau bandingkan dulu lagi deh yang draft 3. Kira-kira apa sih yang diberikan oleh di draft 3? Nah, seperti ini. Nah, draft 3 itu ternyata sudah tidak menunjukkan yang mana bola besar, jenis-jenisnya ya. Jadi langsung saja ke sini, ke materinya. Ada ya, sepak bola, basket, dan voli. Kegiatannya dijelaskan juga nih Bapak Ibu. Kemudian ada metode pembelajarannya, penilaian. Nah, bahkan Bapak Ibu bisa minta ice breaking dulu nih di Gemini sebelum memulai yang namanya olahraga seperti itu. Meskipun saya yakin olahraga itu 99% siswa senang olahraga Bapak Ibu. Nah, tingkat kesulitannya ada. Nah, kalau Bapak Ibu sudah pas nih, misalnya yang draft 3 ini sudah pas banget. Nah, jadi kita bisa ekspor. Klik yang ini atau kita berikan jempol deh. Wah, mantap ya seperti ya. Nah, kita berikan ini share, apakah Bapak Ibu mau diekspor ke Google Doc-nya atau dikirimkan ke emailnya? Seperti itu. Kemudian di titik 3 ini ada apa? Misalnya kita mau copy biasa juga ke Google Dokumen, boleh. Jadi kalau kita ekspor, misalkan ini ya, saya klik export to docs. Nah, jadi nanti ini sementara proses Bapak Ibu, dia akan mengekspor draft ketiga tadi. Nah, di sini sudah new document created. Jadi saya buka dokumennya nih. Nah, luar biasa sekali kan Bapak Ibu, jadi apa yang kita minta itu bisa diterjemahkan oleh Gemini. Jadi Bapak Ibu sisa mengedit sesuai kebutuhan. Misalnya, saya ini deh hapus, kemudian saya isi di sini nama saya dan sebagainya. Ini bisa sekali Bapak Ibu. Jadi kita sisa sempurnakan sesuai dengan gaya penulisannya ya. Seperti itu.
Oke, misalnya, oh saya masih kurang nih mau tambahkan asesmen dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu tadi kita bisa klik yang prompt pertama ini, kemudian Bapak Ibu bisa melengkapi lagi, lengkapi dengan permainan ice breaking atau lengkapi dengan apa ya, misalnya permainan bola ini saya mau desain misalnya dalam bentuk pencarian apa misalnya begitu ya, untuk supaya agak berbeda dengan olahraga yang pada umumnya. Jadi Bapak Ibu silahkan berkreasinya di prompt-nya ini. Kita bisa lihat formatnya yang diubah. Kalau di sini saya buat tingkat kesulitan yang berbeda, berarti saya ingin pembelajaran ini ada diferensiasi. Buatkan dalam struktur yang jelas. Nah, supaya betul-betul terarah tadi bahwa oh ada bola basket, ada bola voli dan sebagainya. Begitu ya contohnya Bapak Ibu. Nah, jadi yang memberikan yang meminta ini kita berikan door prize juga ya Bapak Ibu kepada Pak Syahrudin tadi berupa kode kelas poin pro begitu. Jadi nanti boleh japri saya Bapak Ibu atau menyampaikan di grup komunitas belajar ID. Oke, sampai sini masih ada lagi kah yang mau ditanyakan? Mohon maaf, Ibu. Ini juga bisa tadi dibacakan. Maaf itu kalau Iya, apa Pak. namanya untuk mengakses ini apakah ini mengakses harus menggunakan akun belajar Bu atau bisa akun premium? Akun yang Boleh Pak, digunakan tadi itu harus akun biasa belajar kalau ID ya Bu? boleh akun belajar ID, boleh tidak Pak, karena aplikasi Gemini ini ada di akun biasa juga Bapak Ibu ya. Nah, tadi saya juga tes, kalau ini kan masih di Oh, luar biasa ini saya lihat. Luar biasa ini saya lihat karena sudah lengkap. Iya, makanya Bapak Ibu kuncinya Ini luar adanya di biasa Bu, prompt ini sini. sudah lengkap. Ya silakan Pak. Kalau misalnya mau buat kuis tiba-tiba juga didadak silakan mengetikkan di asisten Gemini-nya Bapak Ibu ya. Nah, karena ini juga apalagi namanya? Kita bisa langsung Ini luar ekspor, kita biasa. bisa edit-edit. Nah, ada 3 pilihan, selera mana sih yang disuka seperti itu. Kalau saya tadi sukanya kalau draft 2 ya, Bapak Ibu, misalnya saya bukan orang olahraga misalnya, tapi dari paparan yang disampaikan Gemini, oh saya lebih senang nih, misalnya di yang kedua seperti itu. Nah, ini juga tidak terbatas pada pembelajaran Bapak Ibu. Kita bisa meminta Gemini membuatkan apa saja. Kemarin misalnya kita punya halaman kecil, kita mau jadikan desain, misalnya buatkan saya desain taman yang bagus misalnya untuk ukuran ukuran lahannya sekian-sekian, kecil tapi minimalis seperti itu ya, berbasis modern dan sebagainya. Itu bisa sekali Bapak Ibu. Atau misalkan berikan saya gambar, itu boleh. Yang belum ada ini video. Jadi masih dalam tahap pengembangan. Seperti itu. Oke Bapak Ibu, aman ya? Kalau misalnya mau dibuatkan soal boleh, misalkan lengkapi dengan kunci soalnya boleh. Misalnya Anda adalah seorang guru BK misalnya ya. Guru bimbingan konseling. Di suatu sekolah negeri, misalnya di suatu sekolah negeri favorit. Nah, buatkan saya pertanyaan, misalnya ya, buatkan saya 10 pertanyaan. Saya mau dibuatkan 10 pertanyaan berkaitan dengan asesmen. Asesmen apa sih misalnya asesmen non kognitif ya. Kalau BK itu kan biasanya menanyakan yang bukan kognitif ya Bapak Ibu, non kognitif. Pertanyaan berkaitan dengan asesmen non kognitif. Kemudian buat dalam format apa? Apakah misalnya buat dalam format tabel? Kemudian lengkapi dengan rubrik. Kemudian buat desainnya untuk misalnya ya, untuk siswa kelas 10 SMA, misalnya kurikulum merdeka, begitu ya Bapak Ibu.
Kita cek personanya sudah ada, ini guru bimbingan konseling. Kemudian tugas yang dia minta adalah buatkan 10 pertanyaan. Formatnya berkaitan dengan asesmen non-kognitif dan ini dibuat dalam format tabel. Kita tes dulu Bapak Ibu. Nah, oke, berarti prompt saya kurang jelas nih Bapak Ibu ya, ataukah dia masih berproses? Nah, misalnya kurang jelas si Gemini ini belum belum memahami apa pertanyaan kita nih. Nah, jadi kita masih bisa mengeditnya ya Bapak Ibu. Bentar. Seperti ini ya. Ini sudah ada sih sebenarnya nomor pertanyaan cuma tidak nampak ya. Jadi kita edit lagi. Saya bimbingan konseling di satu sekolah negeri favorit. Buatkan saya 10 pertanyaan berkaitan dengan asesmen non-kognitif. Jadi mungkin buat ini enggak usah ya. Nah, buatkan rangkuman jawaban misalnya ya. Buatkan rangkuman jawaban dari pertanyaan yang ada. Kita coba tes nih Bapak Ibu, soalnya saya juga jarang kalau BK-nya tuh mintanya seperti apa. Nah, ternyata dari prompt saya tadi keliru nih Bapak Ibu. Jadi saya bisa mengedit dengan klik pensil. Nah, ternyata sudah ada nih 10 pertanyaan yang diberikan ya. Jadi apa sih yang paling kamu sukai dari dirimu sendiri? Nah, deskripsinya adalah untuk menilai kepercayaan diri dan penghargaan diri. Apa yang paling kamu takutkan? Nah, Bapak Ibu pernah tidak menanyakan hal ini ke siswa-siswanya, apalagi yang yang posisi wali kelas nih ya. Nah, apa yang paling kamu takutkan? Apa yang membuatmu bahagia? Apa yang membuatmu sedih? Jika kamu memiliki waktu luang, kegiatan apa yang ingin kamu lakukan? Siapa orang yang paling kamu kagumi dan seterusnya. Jadi kita bisa lihat ternyata Gemini juga bisa memberikan rangkuman jawaban karena tadi kita punya prompt-nya kita minta deskripsi ya terhadap rangkuman jawaban. Nah, seperti ini pertanyaan 1 sampai 3, jawaban yang positif menunjukkan bla bla bla. Implikasinya ini. Nah, ini bisa jadi tindak lanjut bagi guru BK pada saat rapat juga Bapak Ibu. Jadi bisa mengkonfirmasi bahwa keadaan siswa kita seperti ini. Nah, demikian ya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah demo singkat dari saya terkait program pelatihan yang kami ikuti. Kalaupun Bapak Ibu penasaran lebih dalam terkait Gemini, silahkan Gemini-nya diutak-atik nih. Mulai malam ini kalau sudah webinar selesai, silahkan dicoba-coba diminta bantuan kepada Gemini apa sih yang kita ingin hasilkan ya dari mesin ini seperti itu. Tadi intinya Bapak Ibu pakai prompt-nya yang efektif ya. Nah, tadi kuncinya ada 4. Jadi silahkan berkreasi. Mungkin dari saya itu Bu Ulfa. Saya kembalikan ke Bu Ulfa kembali. Baik, Ibu, terima kasih. Dan itulah tadi Bapak Ibu sekalian terkait dengan Gemini. Gemini ini sangat memudahkan kita dalam hal menyusun perangkat ajar yang disertai dengan asesmen, kemudian bisa juga mencari gambar, ataupun Bapak Ibu sekalian ingin mencari ice breaking, bisa diminta tolong bantuan dari Gemini. Nah, kemudian tadi ada juga tadi yang disinggung mengenai pencarian desain taman yang minimalis. Ya, bisa Bapak Ibu sekalian ya. Baik, itulah tadi, dan barangkali ada dari Bapak Ibu yang ingin ditanyakan. Kami buka sesi tanya jawab. Jadi diingatkan untuk uji kompetensinya Bu Ulfa ya, karena kita berikan sertifikat ke peserta itu yang sudah mengerjakan uji kompetensi. Ya, baik Bu. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Sudah ada yang melakukan uji kompetensi? Ya, tadi ada. Mau bertanya Bu. Ya, baik Ibu. Dari Ibu siapa? Atas nama? Atas nama Mariana. Dari sekolah?
SMP Negeri 6 Palopo. Palopo. Ya. Mau bertanya, ini bagaimana cara masuk UKOM-nya? UKOM. Uji Cara kompetensi. masuk UKOM-nya Cara tadi. masuk ke uji kompetensinya ya. Iya. Apa saya share screen lagi? Jadi nanti diakses menggunakan akun Belajar ID ya, Bapak Ibu. Bentar. Saya share screen dulu. Yang ini Bapak Ibu, jadi silakan masuk ke link s.id ujikom GA 2024 atau boleh scan barcode yang ada, kemudian nanti akan ditampilkan ini. Jadi trainernya ini Suryaningsi 53 @guru-sma-belajar.id. Tuh Bapak Ibu. Kita boleh coba sih sebenarnya gini ya, tadi saya masuk ke sini, saya ketikkan s.id ujikom GA 2024. Nah, nanti Bapak Ibu akan tampil seperti ini. Ada uji kompetensinya, kemudian boleh record ya, kita klik record, kemudian nama Bapak Ibu silakan ditulis tanpa gelar. Nah, email belajar ID-nya silahkan diisi, kemudian jabatan Bapak Ibu apa. Nah, boleh dipilih salah satunya, masukkan nomor NPSN sekolah agar nama sekolahnya Bapak Ibu juga terekam di dashboard pusat seperti itu. Dan dituliskan kembali asal sekolahnya, kota, kabupaten, provinsi. Nah, yang terpenting di sini Bapak Ibu dapat info tentang Gemini itu lewat siapa trainernya. Jadi silakan dimasukkan nama saya Suryaningsi 53 @guru-sma-belajar.id itu ya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi ini. Nah, jika kami yang dari peserta itu akan memasukkan email dari Coach Stephen. Jadi semua yang alumni Gemini itu memasukkan email trainernya adalah Coach Stephen. Kalau kami yang melakukan pengimbasan, berarti Bapak Ibu memasukkan trainer dari siapa sih yang melakukan pengimbasan itu, seperti itu. Jadi ini ya Bapak Ibu ya. Nah, entah apa saya bisa mengetiknya. Bisa dibagikan linknya Kak di ini. Coba saya Bagikan. klik Bisa ini, dibagikan link kemudian di saya klik di ini Bapak Ibu ya, di kolom chat. Silahkan, boleh di copy. Jadi saya mengklik men-share link s.id ujikom GA 2024. Bisa dibagikan di WhatsApp komunitas belajar Ready Bone Kak, karena saya gabung di situ. Oke, boleh. Sebentar. Kebetulan saya belum buka ini ya. Sebentar, saya restore dulu. Oke. Jadi di kolom chat saya sudah bagikan, Bapak Ibu boleh di copy. Jadi nama trainernya ada, kemudian linknya juga sudah ada. Mohon untuk tidak mengklik link sebelumnya ya. Yang mengklik mengarahkan gabung ke WA itu sama sekali bukan dari kami. Gitu. Nah, jadi yang saya blok ini yang kita klik sampai di sini. S.id ya Bapak Ibu, S.id ujikom GA. Jadi tampilannya seperti ini tadi dan hanya bisa diakses menggunakan akun Belajar ID. Jadi nanti kami akan melihat Bapak Ibu nama-namanya yang sudah masuk ke dashboard dan itu yang akan kami bagikan sertifikatnya ya. Jadi ada beberapa pertanyaan. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 pertanyaan Bapak Ibu. Nanti jika sekiranya Bapak Ibu sudah menjawab, ini nanti ada di dashboard tampilan nama Bapak Ibu beserta emailnya. Jadi kita akan share. Kalau yang bergabung di komunitas Belajar ID, kita akan klik di sana, kirimkan link untuk upload sertifikat ya. Karena ini juga sudah disediakan langsung oleh Coach Stephen, tim Revo ya, tim Revo.
sehingga Bapak Ibu yang sudah mengklikkan dashboard itu akan segera mendapatkan sertifikatnya. Mungkin masih ada pertanyaan lagi Bu Ulfa terkait pengisian uji komnya? Saya Bu, Ya. tapi Izin Bu Iya. bertanya. Atas nama Saya belum siapa bisa Ibu masuk dan Bu sekolah di mana? Ujikomnya. dari Ibu Wana dari SMA 4. Bagaimana kalau misalnya sudah mengisi link begini Bu, tapi dinyatakan sudah berhasil, tapi dengan trainer yang lain tidak bisa mengisi 2 kali? Kalau mengisi cukup 1 kali saja Bapak Ibu. Kalaupun misalnya sudah belajar di trainer yang lain tidak masalah, kecuali misalnya Bapak Ibu mau mendapatkan 2 sertifikat ya dengan trainer yang berbeda boleh, berarti Bapak Ibu boleh menggunakan akun yang lain. Namun sayangnya ini hanya bisa diisi akun belajar ID ya, kalau saya tidak salah. Begitu Bu Ulfa ya? Iya. Kemarin dicoba ke akun biasa nggak bisa ya? Iya. Iya. Tidak Hanya apa-apa untuk Ibu, akun Bapak ini. Ibu ya. Penting sertifikatnya tetap ada kok ya. Oh iya. Kalau ada rekamannya dibagi dong Bu. Iya siap. Jadi ini kita fasilitasi rekaman ya. Jadi nanti kita upload. Iya, terima kasih Bu. Sama-sama. Silahkan Bapak Ibu, adakah lagi? Saya serahkan ke Bu Ulfa deh, siapa tahu ini Bu Ulfa. Ya, silakan Bapak Ibu. Barangkali masih ada yang ingin ditanyakan. Ya, sudah tidak ada? Aman? Jadi silahkan dikerjakan uji komnya ya Bapak Ibu. Harapannya semua yang belajar hari ini, harapannya kita semua yang dapat ilmunya juga dapat sertifikatnya dan Bapak Ibu juga bisa mengimbaskan ke sekolahnya seperti itu. Bagi yang tertinggal tadi yang tidak mengikuti dari awal, nanti kita akan share rekamannya ya Bapak Ibu. Boleh juga follow nih Bapak Ibu mengajak, silahkan follow akun IG, akun YouTube seperti itu ya, atau kita berteman di Facebook Bapak Ibu. Boleh ya supaya kita saling berbagi informasi juga. Silahkan jika masih ada yang ingin bertanya atau ada yang mau share screen untuk pertanyaannya. nama lengkap trainernya tadi Bu, tolong di-share. Nama lengkap trainer apakah diminta ya? Perasaan nama lengkap Bapak Ibu deh. Nama lengkap trainer. Ada yang diisi nama trainernya Bu. Oh iya, kalau nama trainer iya betul Bu. Ada di kolom Ibu. Saya share kembali di kolom chat. Nah, silakan Bapak Ibu. Mudah-mudahan sudah masuk ke ini ya. Saya kirim ke grup ya, komunitas belajar ID Bone. Ya, apakah masih ada yang ingin bertanya Bapak Ibu sekalian? S.id Ya. Ujikom GA 2024. Oke. Gimana? Aman untuk uji komnya Bapak Ibu semua? Jika masih ada yang ingin ditanyakan silakan ya Bu Ulfa ya. Kita masih ada waktu 3 menit Bu Ulfa ya. Ya, silahkan Bapak Ibu. Bagaimana uji kompetensinya? Kalau tidak salah ada yang diisi NPSN sekolah. Ya, itu bisa ditanyakan dari pihak sekolah Ibu masing-masing.
Atau mau tanya Gemini nih Bu Ulfa, NPSN sekolahnya. Boleh. Kalau kemarin tanyanya Om Google, sekarang tanyanya Gemini ya Bapak Ibu. Halo, cek. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Atas nama siapa Bapak? Dari sekolah mana? Halo? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya Bu dari SMK 7 Makassar. Halo, Dari SMK. 7 Makassar. Ya, Saya silahkan ya. dulu ya. Uji formnya batasannya sampai jam berapa ya? Uji formnya? Sampai Jika jam berapa? sertifikatnya ingin lebih cepat, sebenarnya sampai jam 12 malam ini Bapak Ibu ya, supaya sertifikatnya bisa kita proses paling cepat 1x24 jam, seperti itu. Oh ya, makasih Bu. Iya, semakin cepat Bapak Ibu ngisinya, itu lebih lebih cepat juga masuk sertifikatnya Bapak Ibu kita proses ya. NSP sekolahnya belum. NPSN sekolahnya Bapak Ibu, bukan Iya. trainernya. Ya. NSP, ya NSP. NPSN, boleh tanya ke Gemini atau ke Google nih Bapak Ibu, atau boleh ke rekan guru di sekolah, seperti Iya. itu. Mau tanya ke rekan guru ya. Makasih. Sama-sama. Waalaikumsalam. Cek, Ya. cek. Ya, terdengar Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Pak Weni. Dari sekolah mana Pak? Dari SD Impres Osena. Iya, silakan Bapak. Di mana Dari itu Pak? NTT. Oh, NTT. Luar Senang biasa. bergabung. Senang bergabung dengan webinar ini. Yang ingin saya tanyakan, bisa tidak kalau Gemini ini bisa buatkan kita semacam slide? Boleh Bapak Ibu. Boleh Pak. Itu caranya bagaimana Ibu? Jadi nanti dibuat Saya sudah formatnya. coba. Ya, Bagus jadi sekali, bagus sekali. Namun ketika ditambahkan untuk buatkan slide yang tampilnya hanya instruksinya. Terima kasih Bu. Oke, jadi Bapak Ibu apa sudah dicoba misalnya buatkan dalam bentuk presentasi slide, begitu Bapak Ibu. Oh iya, salah masukkan tadi. Ya, coba-coba Terima dibuat kasih, ya. presentasi slide Pak. Ya, jadi nanti akan Oke. terekspos. Ya. Sangat menarik sekali Bu. Mas. Silakan siapa lagi nih Bapak Ibu? Ibu, izin Ibu. Boleh? Silahkan Bu. Oke. Silahkan Bu, Ulfa dipilih. Siapa ya? Siapa Bu Ulfa? Halo, iya dari Ibu Aprilina dari sekolah mana Ibu? Halo, Ibu April. Ya tadi. Oke, terima kasih Bu Ulfa. Sama-sama Ibu. Dari sekolah mana? Oke, saya dari Palembang Bu. Dari Palembang. Ya tadi nggak sengaja kebuka-buka di komunitas, kayaknya ada yang menarik. Saya bacanya Gemini ya Bu ya. Iya Bu. Gemini. Kemarin ngobrol-ngobrol juga dengan teman tentang Gemini ini, cuman memang belum kita pakai ya Bu ya, karena saya juga baru sadar itu ada di akun itu ya Bu ya, ketika buka segitiga titik-titik 9 itu ternyata sudah muncul di situ. Kemarin kan belum ada. Mau tanya, apakah ini memang gratis? Ini kan gratis. Apakah ada tingkatan level ke selanjutnya yang seperti kalau Canva itu kan
Kalau yang Pro kita dapat fasilitas-fasilitas khusus, apakah beda ketika kita menggunakan email biasa dengan email akun belajar seperti itu, Bu. Itu saja. Oke. Siap, Bu. Sama-sama, Bu. Nah, jadi Gemini ini memang sudah include ke aplikasi Google ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak menginstal lagi, tidak ada pihak ketiga lagi yang kita install karena memang sudah masuk ke akun kita, ke akun Google-nya Bapak Ibu. Namanya juga Google Indonesia, berarti Gemini ini sudah ada melekat fiturnya di akun kita, baik itu akun Belajar ID maupun akun biasa. Untuk saat ini saya belum mendapatkan perbedaan antara akun biasa dengan akun Belajar ID. Jadi sama Bapak Ibu ya. Untuk saat ini ya Bapak Ibu, karena saya jarang mengeksplor sesuatu dengan akun biasa. Karena saya lebih senangnya menggunakan akun Belajar ID. Tapi untuk pertanyaan Ibu tadi, nanti saya coba-coba eksplor apa sih perbedaannya. Seperti itu. Tapi untuk saat ini sama Bapak Ibu, belum ada akun Pro seperti di Canva, ataupun misalnya di Quizzes ya, seperti itu. Mungkin seperti itu Bu. Jadi bisa diakses kapan saja, ini free, gratis. Sudah melekat di akunnya kita, baik akun biasa maupun akun Belajar ID. Seperti itu. Oke Bu, terima kasih. Mungkin bisa jadi inspirasi untuk kelompok kami. Karena Gemini ini kan ya gitu Bu, baru PDKT ya Bu ya, belum. Ya, yang sudah kenalan selama 1 jam ini nih bersama di Mas Belajar ID Bone, boleh lagi disebarkan Bapak Ibu, silahkan. Itu supaya dampaknya lebih luas. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama. Silakan sambil diskusi tanya jawab ya Bu Ulfa, mungkin ada yang lagi sambil mengerjakan ininya. Kunci boleh. Yang penting jangan tanya kunci jawabannya apa ya. Seperti itu. Intinya di Gemini apapun yang kita minta Bapak Ibu, tolong diakurasi, dicek, di cross check sekali lagi apakah sudah betul yang disampaikan atau yang diberikan jawaban dari Gemini-nya. Kemudian silakan dimodifikasi. Misalnya tadi diberikan tabel, kalau kita mau ganti warna tabelnya silahkan. Itu lebih bagus lagi nih Bapak Ibu. Jadi kita kombinasi. Banyak yang raise hand di layar saya, Bu Ulfa, ada Siti Ardani, ada Bahra, Bu Kurniati. Raise hand. Entah apakah raise hand-nya mau bertanya atau bagaimana? Baik, izin bertanya Ibu. Silahkan Bu. Ini konfirmasi saja karena baru kenalan dengan Gemini ini. Betul ya? Ini maksudnya kira-kira perbedaannya dengan aplikasi AI yang lain itu apa yang mendasar gitu Bu? Apa karena ini sudah terkoneksi dengan Google jadi tidak perlu ini ya download aplikasi lagi jadi lebih mudah begitu ya Bu? Ya, jadi Gemini itu bukan satu-satunya aplikasi yang berbasis AI ya Bapak Ibu. Namun mengapa kita memperkenalkan ini? Karena kita kan punya akun Belajar ID yang diberikan oleh pemerintah nih. Dan Gemini ini itu baru dikenal sebenarnya sama Bapak Ibu. Karena awalnya namanya adalah BAR. Ya Bapak Ibu, jadi berganti nama menjadi Gemini. Nah, tapi saya juga tidak tahu mengapa berubahnya jadi Gemini, bukan Aries, bukan Scorpio, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi jadinya Gemini. Kemudian kalau dibandingkan dengan aplikasi AI biasa, itu tergantung dari personnya sih Bapak Ibu. Misalnya, saya lebih senang nih pakai ChatGPT, saya lebih senang pakai Microsoft Copilot misalnya. Jadi silahkan senyamannya Bapak Ibu mau gunakan yang mana saja. Saya tidak bisa membanding-bandingkan bahwa ini si A lebih bagus daripada si B. Karena setiap aplikasi ataupun setiap punya kelebihan dan jadi kita bisa mengkombinasikan semuanya yang ada Bapak Ibu ya. Seperti itu. Misalnya saya carinya di Gemini hasilnya seperti ini. Saya pakainya di Copilot hasilnya seperti ini. Saya pakai di ChatGPT. Dia berikan jawaban seperti ini. Kita bisa mengkombinasikan 3 jawaban
kemudian kita katakan benang merahnya seperti apa, atau Bapak Ibu pilih salah satunya saja, itu tidak masalah. Jadi tergantung kebutuhan. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalaupun saya mempelajari satu fitur dengan fitur yang lain, saya tuh jarang membandingkan, wah ini lebih unggul, ini banyak kekurangannya. Tidak ya Bapak Ibu. Jadi saya senang menggunakan apapun itu. Intinya apa sih kebutuhan kita dan yang mana yang lebih nyamannya, ya silahkan itu yang kita gunakan Bapak Ibu. Mungkin seperti itu jawaban saya ya. Saya kembalikan ke Bu Ulfa. Apakah Bu Ulfa masih ada? Yap. Oke. Sudah aman? Sudah aman Bapak Ibu sekalian? Atau masih ada yang ingin ditanyakan? Ya. Bagaimana terkait dengan pengisian uji kom? Sudah aman? Ada yang sudah selesai Bapak Ibu? Baik, Ada. Sudah. Iya. Oke, terima Waalaikumsalam. Apa kita foto bersama sebagai sesi terakhir Bu Ulfa ya? Ya. Oke, kalau sudah aman semua dan tidak ada yang ingin ditanyakan, ya, atas nama siapa Bapak? Pak Taharudin ya? Iya, Pak Tahar. kedengaran. Halo. Dari sekolah mana Bapak? Dari SMA ini. SMA? Ya, cuma mungkin terlalu cepat isi, jadi nama trainernya sesuai yang tertera di situ tadi, jadi belum terkonfirmasi. Bagaimana itu dapat sertifikat kira-kira? Kalau Nama trainernya yang lain ya? Saya pun trainernya Bu. Nama trainernya siapa Pak Taharudin? Yang kom itu yang itu ikuti karena tadi. Yang uji kom, Ya. Pak Taharudin memasukkan trainer atas nama siapa tadi? Yang di kom siapa itu Stephen? Stephen itu kalau kita alumninya ataukah Pak Taharudin juga masuk sebagai peserta GA? Tidak Bu. Itu yang saya bertanya karena saya tadi terlalu cepat isi, tidak tahu. Ya, untuk bagi di situ tadi keterangannya Pak, untuk alumni itu alumni pelatihan GA itu trainernya Coach Stephen. Kalau misalnya yang mengimbaskan yang Bapak Ibu dapatkan malam ini itu berarti memasukkannya nama trainer saya seperti itu ya. Jadi nanti yang masuk nanti itu adalah siapa lagi namanya? Nanti yang sertifikatnya itu akan link ke yang memasukkan nama saya Bapak Ibu. Jadi boleh coba dites ulang Pak Taharudin, apakah bisa di situ open apa sih namanya, anyone respond ya? Maksudnya mengulang responnya ya? Tidak bisa diulang Bu. Tidak ada. Seingat saya memang hanya satu kali saja seperti itu. Kira-kira ada sertifikat saja? Kalau di Coach Stephen tidak ada Pak. Jadi tidak terdeteksi. Kalaupun kita memasukkan Coach Stephen itu akan dideteksi sebagai apakah betul sebagai peserta GA atau bukan. Seperti itu. Nggak dapat dong. Nanti kita konfirmasi ulang ya Pak ya ke Coach Coach Stephen-nya. Jadi bantu supaya dapat juga sertifikat. Terima kasih Bu. Sama-sama. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Gimana Bu Ulfa? Ya, bagaimana yang lain Bapak Ibu? Assalamualaikum. Ya, masih ada. Atas nama Siti Ardania. Ya, dari sekolah mana Ibu? Saya dari Maluku Utara, SD Impres Samsuma. Maluku Utara, Allah. Silakan Ibu. Iya, saya mungkin paling pertama kali yang isi ukomnya itu Masya Allah ya.
Mau nanya nanti sertifikatnya itu dibagikan ke akun Belajar ID kita ya atau gimana? Iya Bu, jadi akan masuk ke akun Belajar ID, jika tidak nanti akan di-share-kan linknya di komunitas Belajar ID Bone. Jadi dipastikan masuk ke grup ya Bapak Ibu ya. Ya, saya sudah masuk, cuman enggak apa-apa Kak, maksudnya kita ini dari Maluku Utara masuk ke Bone, tapi saya orang Oh. Makassar. Oh tidak Saya apa-apa orang Bu. Sulawesi Barat. Saya orang Sulawesi Barat. Masya Allah. Ya, tidak Iya. apa-apa Bu. Jadi di komunitas Belajar ID Bone itu memang sebenarnya awalnya diperuntukkan untuk guru-guru Bone ya Bapak Ibu ya, webinarnya untuk guru-guru Bone. Namun melihat antusias Bapak Ibu di seluruh Nusantara, ya sering-sering ikut di webinar kami itu dari seluruh provinsi ya. Jadi itu komunitasnya terbuka untuk umum. Jadi tidak mengapa. Kalaupun misalnya nanti sudah dapat sertifikatnya, mau leave grupnya itu juga tidak apa-apa Bu Ulfa ya. Jadi Bu Ulfa juga sebagai apa juga anggota di komunitas Belajar ID. Enggak apa-apa biar kita saling kenal, saling berbagi. Boleh Bapak Iya. Ibu. Cuma Nah, saat ini tadi ada teman juga mau masuk cuman sudah terlambat. Oh, tidak apa-apa Bapak Ibu. Kan nanti rekamannya ada. Kalau misalnya tetap mengisi uji kom itu nanti kita akan tetap berikan sertifikat. Jadi boleh di-share. Nanti kita sharekan link rekamannya. Gitu. Makasih. Sama-sama. Oke, Bu Ulfa sudah mau pukul 22 malam. Bagaimana Bapak Ibu yang berada di wilayah timur? Saya yakin itu lebih lambat 1 jam lagi ya dari kita ya. Benar Ini Bu. dari Udah utara ngantuk. sepertinya di sana sudah jam 11 Oh, di sana. kayaknya. Iya Bu Ulfa. Oke Ya, Bapak Ibu. berarti kita sudah berada di akhir sesi. Bisa Bapak Ibu sekalian turn on kamera untuk mengambil foto bersama ya, screenshot. Ya, bagi yang bisa turn on kamera silahkan Bapak Ibu. Yang tadi dapat door prize silahkan japri saya ya Bapak Ibu. Kodenya kita berikan. Ya. Ya. Tadi ada atas nama Ibu Cahaya dan Pak Syahrudin. Iya. Oke, saya boleh dibantu juga Bapak Ibu masing-masing dari perangkatnya. Jika sekiranya menggunakan laptop atau HP silakan. Kita mulai ya. Di layar saya ada berapa nih? Oke, 1, 2, 3. Oke, ditahan. Saya sharekan ke grup komunitas. Oke, sekali lagi gaya bebas ya Bu Ulfa ya. Ya. Oke, kita mulai. Masih adakah yang belum buka? Ibu Atira, hello. Bu Suryawati, ada Bu Mariana, Bu Rosdiana, Bu Atika, Bu Bahra. Oke, kita salam literasi aja ya. Oke, 1, 2, 3. Wah, saya ulang ya, soalnya mati ini semua. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, mohon tidak mengetikkan di kolom chat dulu Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Oke. Saya kira cukup Bu Ulfa. Ya. Baik, terima Yang mau kasih. mengambil ini boleh. Terima kasih Bapak Ibu antusiasnya pada malam hari ini. Alhamdulillah kegiatan webinar kita berjalan dengan baik dan lancar. Semoga kita semua bisa mendapat manfaat dan bisa menerapkannya ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian marilah kita bersama-sama menutup webinar pada malam hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai jumpa Bapak Ibu di webinar selanjutnya Bu Ulfa ya. Terima kasih Bu. Ya. Sama-sama. Terima kasih Guru.
Ya, jelas.